Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang mengadakan ibadah kul di rumah, yuk mari kita memuji-puji Tuhan Allah kita. Sebab kita punya Allah yang ajaib, namanya Yesus. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus kita ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Mari angkat tangan, tinggikan Tuhan. Hanya Yesus kita yang ajaib. Engkau ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Kami berdoa biar hari-hari ini umat Tuhan mengalami mujizat Tuhan. Waktu kita masuk hadirat Tuhan, hidup kita dipulihkan.
Mari sama-sama kita menyembah Tuhan pada hari ini. Angkat tanganmu umat Tuhan. Angkat wajahmu, pandang wajah Yesus kita. Sembah Dia. Ya Yesus. Kaulah Allah kami yang ajaib. Ku menyembahmu Tuhan. Tiada yang sepertimu. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kaulah yang ajaib. Kaulah pengharapanku. Haleluya Yesus, Yesus. Ku sembahkan. Haleluya tinggikan Engkau. Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Oh Bapa. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah
umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami mengalami Tuhan. Kami mengalami firman Tuhan yang hidup di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati pemimpin kami, gembala kami pada hari ini. Biar Allah sendiri yang bekerja lewat firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin. Amin. Shalom, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya mau mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi semua anggota KUL yang pada hari ini sedang mengikuti acara ini untuk mengikuti firman yang akan disampaikan oleh Gembala. Dan saya juga menyampaikan selamat datang dan bergabung bagi saudara yang ada di tempat-tempat lain di luar daripada Lampung yang hari ini juga ikut bergabung bersama dengan kami. Saudara, sebelum nanti saya memulai firman Tuhan, kalau saudara selama ini diberkati oleh channel ini dan saudara belum mensubscribe dengan channel ini, tolong subscribe supaya saudara terus bisa mengikuti acara ini dan diberkati oleh firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mulai di dalam doa bersama-sama. Bapa di surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau Tuhan hadir dimanapun umat-Mu berada. 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu. Engkau mengatakan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu malam hari ini kami percaya, dimanapun umat-Mu berada, di situ Engkau hadir dan Engkau akan berbicara kepada setiap daripada kami. Berikan kami telinga untuk mendengar, hati yang mengerti, dan roh kami yang diteguhkan kembali karena Engkau yang berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu biar setiap firman yang disampaikan itu boleh sampai kepada umat-Mu, meneguhkan, menguatkan, menghiburkan, bahkan memberikan pengharapan. Biarlah firman yang disampaikan ini menjadi terang di dalam kehidupan kami, pegangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan dan belajar firman Tuhan dari 2 Tawarikh 7 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Kita akan mulai melihat dari ayat yang ke-13 terlebih dahulu. 2 Tawarikh 7 ayatnya yang ke-13 dikatakan di sana, "Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku." Saudara, ketika saya membaca ayat ini tiba-tiba menyentak saya. Karena hari-hari ini apa yang Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-13 ini sedang terjadi dan sedang digenapi di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saat ini penyakit sampar itu sedang melanda bangsa kita. Bahkan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, saudara. Bahkan mungkin beberapa teman atau mungkin juga saudara-saudara seiman, yaitu orang-orang Kristen, juga sudah ada yang terpapar dengan penyakit ini. Bahkan mungkin sudah ada yang menjadi korban dari penyakit ini. Itu sebabnya firman ini menjadi penting bagi kita dan perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalimat terakhir di situ dikatakan begini, "Bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku." Bukan di bangsa lain, bukan di tempat lain, bukan di komunitas lain, tetapi di antara umat yang percaya kepada Tuhan, umat yang berharap dan berseru kepada Tuhan. Dikatakan, bila mana aku melepaskan penyakit sampar itu di tengah-tengah umat pilihanku. Maka apa yang harus kita lakukan, saudara? Di ayat yang ke-14 ini merupakan petunjuk bagi saudara dan saya. Merupakan sesuatu yang penting bagi saudara dan saya. Karena di ayat yang ke-14 ini ada janji yang diucapkan oleh Tuhan. Ayat ke-14 ini mengandung pengharapan bagi saudara dan saya. Di situ ada pemulihan yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya. Sebab di ayat yang ke-14 dikatakan begini, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku," kata Tuhan,
akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji pemulihan, janji pengharapan yang ada di dalam ayat yang ke-14 ini, itu dimulai dari saudara dan saya. Kita yang memegang kunci untuk pemulihan itu. Kita yang memegang kunci untuk pengharapan itu. Dimulai dari umat Tuhan yang atasnya nama Tuhan disebut. Nama Yesus disebut di atasnya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang memegang kunci itu. Oleh sebab itu mari, jangan berdiam diri. Lakukan apa yang Tuhan minta. Di situ Tuhan berikan petunjuk kepada kita. Ada 4 hal di sana. Yang pertama Tuhan katakan begini, ini waktunya untuk merendahkan diri. Kalau umatku datang kepadaku merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan memulihkan negeri mereka. Mari bersama-sama kita mulai dari yang pertama, yaitu mulai dari merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saya mau mengajak semua umat Tuhan, dimanapun saudara berada, semua coolers yang ada, ayo bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mulai ambil waktu untuk berpuasa bersama-sama. Saat ini sesuai dengan arahan gembala pembina kita sedang masuk dalam masa puasa. Sampai nanti tanggal 9 April saudara. Oleh sebab itu masih ada waktu. Yuk sama-sama kita bergabung. Kita masuk dalam puasa raya ini. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau bergabung di dalam puasa, mari bergabung dengan cara begini saudara. Kita makan malam terakhir jam 9 malam. Lalu setelah itu kita tidak makan dan tidak minum. Kalau saudara nggak kuat nggak minum, saudara mungkin bisa minum. Tetapi kalau saudara kuat, kita tidak makan dan tidak minum lagi. Sampai jam 12 siang di hari berikutnya. Selama 15 jam itu kita tidak makan, kita tidak minum, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan sungguh-sungguh kita mencari wajah Tuhan. Saya percaya ini waktunya bagi kita untuk merendahkan hati. Saudara, virus ini telah mengajarkan kepada kita, tak peduli seberapa hebatnya manusia, seberapa pintarnya dia, seberapa berkuasanya dia, seberapa banyak koneksi yang dia miliki, seberapa banyak hartanya. Masa-masa ini tidak bisa menolong kita. Virus itu tidak bisa memilih orang, tidak pandang bulu, tidak tebang pilih sama sekali. Siapapun kita bisa saja terpapar oleh virus ini. Oleh sebab ini waktunya, ini masanya. Saudara dan saya, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Masih ada pengharapan. Negeri ini dipulihkan. Wabah ini dihentikan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kedua, Tuhan katakan kepada kita, bukan hanya merendahkan diri. Yuk, mari sama-sama, ini waktunya bagi kita umat percaya. Bergandengan tangan bersama, berdoa, berseru kepada Tuhan. Mengerang kepada Tuhan. Ini waktunya berdoa. Sekarang di gereja kita sedang ada gerakan doa berantai. Per kemarin sudah hampir 400 orang yang bergabung di dalam doa berantai ini. Dan saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu sekalian, untuk bergabung di dalam gerakan doa berantai ini. Di dalam gerakan doa berantai ini setiap jam selalu ada orang yang berdoa. Dan jam-jam doa itu dibagi menjadi per 15 menit sekali. Saudara bisa mengambil bagian 15 menit mana di dalam 24 jam itu. Yang mungkin sesuai dengan schedule atau jadwal saudara. Yang mungkin saudara luang waktunya. Di situ saudara bisa berteriak, berseru, berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara mau bergabung di dalam gerakan doa berantai ini, saudara bisa klik kepada link seperti ini. Di mana di situ saudara bisa mendaftarkan diri saudara untuk bergabung dalam gerakan doa berantai ini. Pilih di situ 15 menit mana yang saudara mau untuk komit berdoa. Kita akan melakukan doa berantai ini sampai nanti tanggal 31 Mei.
Saudara, kalau saudara tergerak untuk lebih daripada sekedar 15 menit, saudara mau melakukan 30 menit, bahkan 45 menit atau 1 jam, silakan. Saudara bisa klik di situ, pilih. Atau saudara katakan, Pak, saya mau mengambil bagian, tetapi 15 menit itu saya pecah-pecah menjadi 3 bagian. 15 menit di pagi hari, 15 menit di siang hari, dan 15 menit di malam hari. Silakan. Tapi intinya yuk, saya mau mengajak kita semua bergabung di dalam gerakan doa berantai ini. Melibatkan semakin banyak orang. Supaya kita memagari kota kita, memagari keluarga kita, memagari negeri kita ini dengan doa-doa kita. Yang berikutnya, Tuhan katakan bahwa ini adalah waktunya untuk mencari wajah Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita tidak bisa lagi untuk melakukan ibadah raya bersama-sama. Sampai nanti keadaan berubah. Dan untuk sementara waktu ini kita melakukan doa-doa dan ibadah-ibadah di rumah-rumah dengan membangun mezbah keluarga. Ini waktu yang tepat bagi saudara dan saya membangun mezbah keluarga itu. Kita mungkin yang tadinya jauh, yang di dalam rumah kita tidak ada mezbahnya sama sekali. Kita jarang berdoa bersama dengan istri, suami, anak-anak kita. Ini sekarang waktunya untuk memulihkan itu kembali. Kita bangun mezbah keluarga itu kembali. Kita duduk bersama dengan anggota-anggota keluarga kita. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kalau nggak bisa main musik, mungkin saudara bisa pakai YouTube. Cari lagu-lagu rohani di YouTube. Lalu kemudian memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Setelah memuji menyembah Tuhan, membaca dan memperkatakan Mazmur 91 bersama-sama. Dan setelah itu, maka kepala keluarga mulai mendoakan anggota keluarganya satu persatu. Memberkati mereka, memohonkan perlindungan penyertaan Tuhan atas keluarga dan rumah tangga kita. Saya percaya ini waktunya. Fungsi imam, raja, dan nabi itu dikembalikan di keluarga-keluarga. Dan ketika fungsi imam, raja, dan nabi itu dikembalikan di dalam keluarga-keluarga, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada kita semua. Saudara, ini waktunya di mezbah-mezbah Tuhan kita berseru, kita berdoa mencari wajah Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di dalam kitab Matius 18, ayatnya yang ke-19 sampai ke-20. Dikatakan di sana, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya firman Tuhan adalah firman yang ya dan amin. Kekal untuk selama-lamanya. Dan kalau Tuhan Yesus katakan ini, maka firman ini juga adalah firman yang ya dan amin bagi kita. Apapun yang kita minta di dalam kesepakatan, 2 atau 3 orang sepakat, suami, istri, anak sepakat, berkumpul bersatu di dalam nama Tuhan, maka doa kita akan dikabulkan. Sepakat berkumpul memuji, menyembah, berseru kepada Tuhan. Di situ Tuhan Yesus hadir. Dan biarlah rumah tangga kita, keluarga kita, rumah tempat tinggal kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Karena ada mezbah-mezbah keluarga yang dibangun saat itu. Mezbah-mezbah yang runtuh mulai dipulihkan. Tahukah saudara, ketika orang memulihkan mezbah yang runtuh, maka terjadi mujizat. Ketika Elia memulihkan mezbah yang runtuh, langit terbuka, hujan turun. 3,5 tahun hujan tidak turun, tapi hari itu hujan turun. Api turun dari langit. Hati bangsa-bangsa dikembalikan kepada Tuhan Yesus ketika mezbah yang runtuh itu dipulihkan. Yuk sama-sama kita bangun mezbah. Yang keempat,
Tuhan katakan ini waktunya untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Bukan saja kita diminta untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk berdoa, untuk mencari wajahnya. Tapi Tuhan minta kita untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Ini waktunya saudara untuk kita bertobat. Jangan main-main lagi. Jangan lagi ada di antara kita yang hidup di jalan-jalan kejahatan, saudara. Di jalan-jalan yang Tuhan benci. Cara-cara hidup, cara-cara yang Tuhan benci. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya sedih kalau melihat banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya berdiri di jalan orang yang jahat. Yang hidupnya bahkan mohon maaf, lebih jahat daripada orang-orang dunia. Saya sedih ketika melihat anak-anak Tuhan saling memfitnah, saling membenci, saling mencaci, saling membuli, mengkabarkan kabar palsu. Padahal saudara dan saya ditetapkan Tuhan untuk menjadi messenger dari kabar baik. Messenger of the third Pentecost. Kita adalah utusan kabar baik. Oleh sebab itu saya mau katakan, ayo hari-hari ini kita mulai berhenti. Kita mulai mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Hati kita kepada Tuhan. Berbalik dari jalan kita yang jahat. Selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada waktu untuk berbalik kepada Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang sedang terjadi hari-hari ini di sekeliling kita, ini merupakan alarm call, wake up call bagi umat Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Saudara, saya mau sharing satu cerita, kisah yang saya sebetulnya sudah pernah bagikan kepada saudara beberapa waktu yang lalu. Tetapi hari-hari ini timbul lagi dan timbul lagi dan timbul lagi dalam hati saya. Dan sementara saya mempersiapkan firman ini, saya tidak bisa melewatkan waktu ini tanpa saya berbicara tentang ayat ini. Di dalam Bilangan 16 ayatnya yang ke-42. Kita Bilangan 16 ayatnya yang ke-42. Di sana dikatakan begini. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun. Dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan. Maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah dan taruhlah ukupan. Pergilah dengan segera kepada umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka. Sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu, di antara umat pilihan Tuhan. Lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakannya pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati karena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Saudara, bangsa Israel pada waktu itu dikisahkan dalam kisah ini. Mereka memberontak dan bersungut-sungut terhadap Musa dan Harun. Dan sementara mereka sedang bersungut-sungut, sementara mereka lagi ngomel, lagi ngedumel, lagi saling menuduh satu dengan yang lain, saling bersungut-sungut. Kemudian mereka menyalahkan dan membuli Musa dan Harun. Di tengah-tengah kekacauan yang sedang terjadi, Alkitab katakan kemuliaan Tuhan tiba-tiba turun ke atas kemah suci, kemah pertemuan. Dan bersamaan dengan kemuliaan Tuhan yang turun ke atas kemah suci itu,
wabah tulah penyakit yang mematikan itu mulai menyebar dan menulari banyak orang di tengah-tengah umat pilihan Tuhan. Wabah itu menyebar begitu cepat dikatakan, bahkan menyebabkan banyak kematian. Dan saat itu tidak ada satu cara pun yang mereka ketahui untuk menghentikan penyebaran daripada penyakit itu. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan orang yang terpapar dengan wabah penyakit itu pada saat itu, saudara. Di tengah-tengah itu semua, sementara wabah itu sedang menyebar, Musa memerintahkan Harun untuk masuk ke dalam kemah suci, untuk mengambil perbaraan yang ada di dalam kemah suci. Nah saudara, perbaraan adalah sebuah perabot yang dipakai untuk membakar ukupan. Dan perbaraan itu letaknya ada di dalam ruang suci, dekat tirai yang memisahkan antara ruang suci dengan ruang maha suci. Itu ditempatkan di dekat tirai. Dan di belakang tirai itu adalah ruang maha suci. Ada tabut perjanjian Allah di situ. Yang dikatakan oleh firman Tuhan, di atasnya itu ditutupi oleh sebuah tutup yang ada dua malaikat yang wajahnya saling berhadap-hadapan. Dan di tengah-tengah malaikat itulah, patung malaikat itulah, Shekinah glory atau kemuliaan, sinar kemuliaan Tuhan. Itu ada di situ. Oleh sebab itu tabut itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Bagi Harun untuk bisa mengambil perbaraan itu, dia harus masuk ke dalam ruang suci, mendekat kepada ruang maha suci, mendekat kepada tabut itu. Meskipun masih ada tirai pada zaman waktu itu, dia harus mengambil perbaraan itu di dekat tabut. Dan dia harus bawa keluar. Bukan hanya dia harus masuk ke dalam ruang suci, mendekat kepada tirai ruang maha suci, tetapi dia juga harus pergi ke mezbah, mengambil api yang ada di mezbah itu, supaya api itu bisa ditaruh di dalam tempat perbaraan. Setelah dia lakukan itu, baru dia bisa keluar. Baru dia bisa berdiri mengadakan pendamaian di antara orang yang terpapar dengan penyakit dengan orang yang masih sehat. Dan Alkitab katakan begini, ketika dia berdiri di antara orang yang terpapar dengan orang yang masih sehat, maka dupa itu mengeluarkan asap dan wabah itu berhenti. Penyakit itu tidak menular lagi. Berhenti. Stop. Tidak ada lagi yang mati. Tidak ada lagi yang tertular. Karena di situ dilakukan pendamaian. Saya yakin ini berbicara kepada kita semua. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari Harun-Harun. Orang-orang seperti Harun yang mau masuk ke dalam ruang sucinya Tuhan. Bahkan mendekat kepada hadirat Tuhan. Melekat kepada Dia. Untuk mengambil perbaraan itu. Orang-orang yang mau datang kepada mezbahnya, membangun mezbah-mezbah yang runtuh, mengambil api dari mezbah itu. Lalu dari dalam hadirat Tuhan, dari mezbah itu, kita keluar untuk menyampaikan kabar baik. Dupa berbicara tentang kabar baik. Dupa berbicara tentang hal-hal yang positif. Hari-hari ini ada begitu banyak orang ketakutan, hidup dalam kecemasan, keputusasaan. Mereka perlu mendengar kabar baik. Bukan mendengar kabar yang silih berganti, yang menakutkan dan mencemaskan, yang memecah belah. Bukan. Tetapi mereka perlu mendengar kabar baik. Dan biarlah hari-hari ini Tuhan menemukan kita sebagai Harun-Harun yang mau masuk ke dalam tempat yang kudus. Mendekat kepada Dia. Datang kepada mezbahnya, mengambil api. Dan kemudian dari dalam hadirat Tuhan itu, kita menyebarkan kabar baik. Sebab di dalam hadirat Tuhan ada kabar baik. Di dalam hadirat Tuhan ada pengharapan. Di dalam hadirat Tuhan ada masa depan. Ada janji, ada pemulihan. Oleh sebab itu saya mau katakan,
beberapa di antara saudara yang masih bekerja di luar. Sementara saya tahu bahwa tidak memungkinkan bagi kita untuk stay at home terus-menerus. Mungkin saudara perlu keluar dan masih juga tetap bekerja. Sebelum saudara keluar, saudara perlu masuk dalam hadirat Tuhan. Seperti Harun, mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada mezbahnya. Ketika saudara keluar, hadirat Tuhan itu melingkupi saudara. Dan engkau akan dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Saya akan tutup dengan ayat terakhir. Dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12. Dikatakan begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Di dalam Dia ada pengharapan, ada kekuatan, ada pemulihan, ada mujizat. Oleh sebab itu datang kepada Yesus, mendekat kepada Yesus. Kalau pada malam hari ini, saudara, sementara saudara mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, engkau ada dalam keadaan takut, cemas, khawatir, putus asa, saudara perlu datang kepada Yesus. Atau mungkin saudara selama ini sudah menjauh daripada Tuhan dan engkau sedang meninggalkan Dia. Ini waktunya bagi kita untuk kembali kepada Tuhan, mencari wajah-Nya, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, supaya Tuhan mendengar doa-doa kita dan memulihkan kita, bahkan negeri kita. Mari pejamkan matamu, kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa. Biarlah firman ini disampaikan kepada umat-Mu. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang putus pengharapan mendapatkan pengharapan. Bahkan mereka yang sudah dalam keadaan cemas dan takut, mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Malam hari ini aku berdoa, kalau ada di antara kami yang sudah jauh dari Tuhan, dan kami perlu Engkau, sebab keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Biarlah malam hari ini kami datang kepadamu. Biarlah pada malam hari ini kami minta Engkau untuk datang kepada kami menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kami. Kami mau mendekat kepadamu ya Tuhan. Sebab hanya di dalam dekat hadirat Allah, kami merasakan aman. Kami merasakan dilindungi. Di dalam namamu ada keselamatan. Di dalam namamu ada mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua para kulers yang ada. Berkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persiapkan persembahan kita masing-masing. Dan kita akan bawa kepada Tuhan. Keluarga demi keluarga. Saudara bisa melakukannya secara elektronik atau saudara bisa membawanya ke gereja. Mari kita pejamkan mata sekali lagi. Kita berdoa bagi persembahan kita. Bapa di surga, malam hari ini kami mengucap syukur bahwa kami diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa, berkati umat-Mu, berkati anak-anak-Mu, mereka yang membawa persembahan ini dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Pintu-pintu mujizat, tingkat-tingkat langit dicurahkan bagi mereka. Pakai persembahan ini untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Terutama ketika kami sedang ada dalam keadaan yang seperti ini. Terima kasih ya Abah. Biarlah kiranya Engkau terus menuntun kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri pertemuan kita, kul kita. Kita angkat tangan kita, buka hati kita, dan kita tutup di dalam doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga
kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.